Oke, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang bagaimana mendesain sistem kontrol ya berdasarkan analisis frekuensi respon. Ya, jadi dalam sejarah kontrol gitu ya, frekuensi respon uh, analisis gitu ya itu memainkan peran yang cukup penting ya dalam mendesain sistem kontrol dan analisisnya ya. Jadi kalau kita ulang gitu ya, kita review materi pengendalian proses di S1. Pengendalian proses itu berbicara soal sistem closed loop ya. Jadi sistem closed loop itu sistem di mana sistem proses itu sudah diintegrasikan dengan sistem feedback control ya. Nah, secara umum gitu ya, sistem feedback control atau sistem umpan balik itu harus memenuhi berbagai persyaratan ya. Tentunya yang pertama itu harus stabil, jadi closed loop stability. Closed loop stability ini artinya kalau misalkan kita ingat lagi fungsi alih open loop gitu ya, fungsi alih keseluruhan itu memiliki gitu ya, memiliki polnya semuanya itu negatif ya bagian realnya. Dan yang kedua gitu ya, good disturbance rejection. Ya, bisa meminimalkan efek disturbance gitu ya tanpa excessive control action. Jadi kita bisa mengatasi gitu ya efek dari disturbance ya tanpa menerapkan input yang terlalu ekstrim. Dan yang ketiga yaitu tentang fast set point tracking ya, bagaimana sistem kontrol yang kita desain ya, itu bisa mengikuti atau bisa memfollow gitu ya, set point dengan cepat ya. Jadi kalau misalnya kasus CSTR kita set poinnya itu temperatur pada temperatur tertentu, tentunya kita berharap sistem yang kita rancang gitu ya bisa mengikuti gitu ya set point yang diberikan dengan cepat. Dan yang keempat gitu ya, ini tentang ketangguhan atau tentang robustness gitu ya untuk mengatasi berbagai proses variation dan juga model uncertainty. Dan yang terakhir gitu ya, itu low sensitivity terhadap measurement noise ya. Seperti kita ketahui pengukuran atau measurement juga tidak akurat ya. Jadi ada plus minusnya. Jadi ada tingkat ketelitian tertentu dan sistem pengontrol yang kita desain itu harus bisa meminimalkan aspek tersebut. Dan blok diagram kita akan lihat lebih lanjut. Jadi yang seperti gambar yang akan kita lihat setelah ini. Jadi ini Y itu merupakan output proses dan inputnya di sini ada D dan Y set point ya. Dan ini kita bisa uraikan masing-masing atas fungsi alih ya. Ini saya rasa di S1 sudah pernah. Jadi tidak akan saya ulang lebih lanjut ya di bagian ini. Jadi tolong direview saja ya materi S1 tentang ini. Dan ini sistem ya, sistem closed loop sistem ya, sistem closed loop dengan sistem umpan balik. Jadi kita punya di sini outputnya Y, kita akan hubungkan itu dengan Y set point dan juga disturbance ya. Dan ini hubungan antara Y terhadap Y set point nanti kita akan bisa dapatkan dari persamaan-persamaan yang tertulis di slide sebelum ini ya. Jadi N ini merupakan measurement noise ya. Jadi di sini kita punya masukan ketiga yaitu measurement noise. Dan sistem feedback yang kita rancang gitu, itu harus bisa meminimalkan measurement noise yang ada ya efeknya. Jadi di sini di kuliah pengendalian proses biasanya kita meninjau ada dua kasus ya, dua kasus kontrol yaitu yang terkait dengan set point tracking dan disturbance rejection. Jadi itu yang sudah pernah kita pelajari di kuliah S1 dulu. Nah, sekarang kita bisa definisikan gitu ya untuk kriteria stabilitas gitu ya dengan menggunakan border diagram. Jadi kita kaitkan dengan kriteria kestabilan yang sudah kita kenal sebelumnya ya di S1. Jika dibandingkan dengan kriteria root ya, root stability criterion gitu ya, border stability ini bisa menghasilkan gitu ya hasil yang eksak gitu ya jika kita menangani proses dengan time delay atau dead time ya, karena itu biasanya yang terjadi pada suatu sistem pengontrol ya dengan sistem dengan time delay. Sedangkan kalau misalkan dengan menggunakan root stability criterion gitu, itu hanya kita bisa menganalisis berdasarkan aproksimasi saja ya, karena biasanya time delay itu dalam bentuk eksponen ya, eksponen E pangkat minus TDS itu kita estimasi dengan fungsi linear kalau untuk di root stability criterion.
Dan Border Stability Criterion ini yang nomor 2 gitu ya, bisa menganalisis gitu ya secara relatif ya kestabilan gitu ya dengan sistem yang sudah ada ya. Jadi secara relatif saja ya. So, kita review ya, kalau untuk kriteria kestabilan gitu ya, suatu sistem feedback gitu ya itu akan stabil jika semua akar gitu ya semua akar dari persamaan karakteristiknya itu terletak di bagian kiri imaginary axis ya. Dengan kata lain, semua bagian realnya itu negatif, pole-nya itu negatif ya kalau meminjam istilah penelitian proses di S1. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita analisis kestabilan dengan Border diagram gitu ya, kita memerlukan definisi beberapa parameter ya, beberapa definisi penting. Yang pertama itu critical frequency ya. Jadi critical frequency itu nilai frekuensi yang memberikan fasanya itu sama dengan sudut fasanya sama dengan minus 180 derajat. Dan frekuensi ini kita kenal juga dengan istilah phase crossover frequency ya. Dan kita definisikan juga ya gain. Gain crossover frequency omega G itu didefinisikan sebagai omega ya, di mana amplitude ratio OL-nya, jadi open loop-nya itu sama dengan 1. Jadi amplitude ratio itu magnitude-nya ya, magnitude dari fungsi alih open loop tersebut itu sama dengan 1. Umumnya gitu ya, omega C ini dan omega G itu tunggal. Ya, tunggal. Tapi ada beberapa kasus juga gitu ya, bisa banyak, multiple ya. Jadi contohnya di gambar 14.3 di gambar berikut ya. Di sini kalau kita lihat gitu ya, pada fasa VOL minus 80 gitu ya, derajat. Setidaknya di sini ada 3 nilai omega ya. Ini 1, 2, 3. Ya. Jadi omega C-nya lebih dari 1 ya. Ini contoh suatu sistem yang memiliki multiple critical frequency. Langsung kita definisikan ya. Setelah kita melihat atau mengetahui omega C dan omega G gitu ya, kita punya suatu sistem open loop ya yang memiliki fungsi transfer gitu ya, itu GOL sama dengan GC kali GV kali GP kali GM gitu ya. Dengan asumsi dia proper gitu ya, jadi pole-nya itu lebih banyak dibandingkan zero-nya ya. Jadi pangkat penyebut itu lebih tinggi dibandingkan pangkat pembilangnya ya pada fungsi alih ya. Dan tidak ada pole gitu ya yang terletak di bagian kiri yang menjadi axis ya. Ya. Dengan kemungkinan gitu ya ada single pole di titik 00 ya. Asumsikan gitu ya sistem tersebut gitu ya, open loop-nya memiliki satu nilai frekuensi saja ya, single critical frequency omega C dan single gain crossover frequency omega G. Jadi sistem closed loop tersebut gitu ya, akan stabil gitu ya jika amplitude ratio gitu ya pada omega C gitu ya, itu lebih dari 1. Kalau tidak, itu tidak stabil sistemnya ya. Jadi kita lihat nih, ini Border Stability Criterion ini memprovide gitu ya, necessary dan sufficient condition ya, kondisi yang cukup ya dan perlu gitu ya untuk closed loop stability. Dan border diagram ini ya, border stability criterion ini gitu ya, border kriteria stabilitas yang berdasarkan border diagram ini applicable untuk sistem yang punya time delay. Dan border stability criterion ini sangat berguna untuk menganalisis gitu ya kasus yang lebih luas ya pada proses control problem ya. Dan untuk sistem dengan multiple omega C dan omega G gitu ya, ini border stability ini juga telah dimodifikasi ya. Cuma di kuliah ini kita akan hanya melihat untuk yang kasus yang single. Ini tentang osilasi ya, osilasi. Saya rasa saya bisa skip ya. Nah, kita lihat contoh soal ya. Di sini kita diberikan ada fungsi alih order 3 ya.
kita punya GPS sama dengan 2 dibagi 0,5S plus 1 pangkat 3. GV-nya 0,1, GM-nya 10 ya. Sekarang kalau misalkan kita terapkan proportional controller gitu ya, kita akan mencoba mengevaluasi ya kestabilan dari closed loop control system tersebut menggunakan kriteria Bode ya untuk nilai KC-nya itu 1, 4, dan 20. Jadi kita definisikan GOL saya di sini gitu ya, GC kali GV kali GP kali GM. Jadi saya punya KC kali 0,1 dikalikan 2 per 0,5S plus 1 pangkat 3 kalikan 10. Dan saya dapatkan di sini GOL-nya 2 KC per 0,5S plus 1 pangkatkan 3. Dan ini kita plot dulu ya. Bode plotnya bisa dengan MATLAB ya. Jadi kita nanti akan bandingkan di gambar 14.5 akan diberikan bode plot dari GOL untuk 3 nilai KC yang diberikan ya. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk 3 kasus tersebut kita memiliki phase angle yang sama ya, plot phase angle yang sama karena phase lag dari proportional controller itu 0 ya, untuk KC yang positif. Sekarang kita lihat ya untuk amplitude ratio AROL, ya, amplitude ratio OL ya, open loop. Untuk setiap KC yang diberikan, kita bisa mengklasifikasikan ya. Untuk KC sama dengan 1, AROL-nya aja, amplitude ratio-nya itu 0,25. Dan ini kita klasifikasikan stabil. Untuk KC sama dengan 4 itu 1, marginally stable. Jadi ini di perbatasan ya. Jadi ini mungkin stabil atau tidak. Kita perlu analisis yang lebih lanjut. Tapi pasti untuk KC sama dengan 20 itu menghasilkan AROL-nya 5. Dan ini berdasarkan kriteria Bode, ini tidak stabil. Jadi dari grafik ya, jadi kita gambarkan dulu ya Bode diagram dari GOL di atas. Jadi seperti yang pernah kita bahas di kuliah sebelumnya, Bode diagram itu terdiri dari plot amplitude ratio dan fasa. Ya, ini bisa dengan mudah digambarkan dengan MATLAB. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau kita mainkan nilai KC-nya, kita pastikan dulu gitu ya, nilai omega C-nya di mana. Nilai omega C itu pada saat V-nya minus 180. Itu di start sini ya. Dan ini kita tarik ke atas pada nilai omega C yang sama gitu ya. Ini akan menghasilkan AROL. Kalau untuk KC sama dengan 1 itu lebih kecil dari 1. Jadi untuk KC sama dengan 1 kita lihat dari gambar sistemnya stabil. Tapi kalau untuk KC sama dengan 4, nilai AROL-nya itu sama dengan 1. Dan ini kita namakan marginally stable ya. Mungkin stabil atau mungkin saja tidak. Di tengah-tengah ya, karena memang nilainya itu sama dengan 1. Kita perlu analisis yang lebih lanjut. Lalu yang terakhir ya, jika KC-nya sama dengan 20, kita dapatkan AROL-nya itu lebih besar dari 1. Jelas ya dari gambar ini. Jadi ini akan memberikan dengan memasang KC sama dengan 20, gitu ya, proportional controller dengan KC sama dengan 20 akan menyebabkan sistemnya menjadi tidak stabil.